Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari kelas 10 TGJ 3. Saya diberikan tugas oleh guru saya, guru PPKN saya, itu tentang sejarah yang pernah terjadi dan tidak pernah dilupakan, yaitu yang sekarang menjadi topik terhangat, yaitu COVID-19. Virus corona menjadi topik terhangat sejak 2 pekan terakhir, Januari tahun 2020. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi warga dunia, terutama setelah merenggut ratusan nyawa orang hanya dalam waktu 2 pekan saja. Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, sementara obatnya hingga saat ini belum ditemukan. Obatnya mungkin bisa jadi itu berupa vaksin ataupun tablet. Tetapi di China telah membuktikan adapun obat berbentuk tablet, yaitu chloroquine. Obat tersebut mampu menyembuhkan seseorang dari penyakit ganas tersebut. Nah, virus corona jenis baru mulai menjadi perhatian masyarakat dunia setelah tanggal 20 Januari tahun 2020. Otoritas kesehatan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, mengatakan 3 orang tewas di Wuhan setelah menderita pneumonia yang disebabkan oleh virus tersebut. Berita tersebut langsung meresahkan warga Tiongkok yang akan melakukan perjalanan pulang kampung untuk merayakan tahun baru Imlek pada tanggal 25 Januari tahun 2020. Virus ini terasa semakin menakutkan bagi warga karena berkaitan dengan sindrom pernapasan akut atau SARS yang pernah menewaskan hampir 650 orang di Tiongkok dan Hong Kong pada tahun 2002 dan tahun 2003. Berikut penjelasan lengkap asal muasal virus corona dan perjalanannya hingga menjadi teror paling meresahkan bagi masyarakat dunia. Asal mula virus corona dan cara penyebarannya. Virus corona jenis baru tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona itu hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Gejala-gejala seseorang yang terinfeksi virus corona. Virus corona yang menular ke manusia bisa menyebabkan peradangan saluran pernapasan. Dalam kondisi paling kritis, seseorang yang terkena virus corona, suhu tubuhnya bisa naik drastis lebih dari 38 derajat Celcius, yaitu melebihi suhu badan manusia normal. Gejalanya nyaris mirip flu biasa, cuman demamnya lebih tinggi di atas 38 derajat. Kemudian penderitanya mengalami sakit kepala, batuk-batuk kering, kadang juga sesak nafas. Tapi untuk infeksi paling berat bisa mengalami gagal nafas. Para petugas medis sulit membedakan antara flu dengan gejala virus corona. Secara umum, seseorang yang terinfeksi virus corona memiliki gejala seperti demam, gangguan pernapasan,
batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan letih. Cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya, yaitu yang pertama, transmisi dari cairan, yang kedua, transmisi dari udara, yang ketiga, transmisi kontak, yang keempat, transmisi dari hewan, yang kelima, kontak dekat dengan pasien. Virus corona ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Menurut sumber yang saya dapatkan, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama 2 hingga 3 hari, sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Namun melihat perilaku virus corona pada penyakit lainnya, para ahli mengatakan bahwa masa inkubasi tersebut dapat mencapai waktu 14 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa tersebut, virus corona masih bisa menular ke orang lain sehingga cukup sulit untuk mendeteksinya. Setelah banyak orang terinfeksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, pemerintah Indonesia memulangkan 238 WNI dari Provinsi Hubei. Ratusan WNI yang dievakuasi dari wabah virus corona di Tiongkok tiba di Bandara Hang Nadim, Batang, Kepulauan Riau hari Minggu. Ratusan WNI beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan mulai menarik warganya dari Wuhan. Pemerintah Indonesia pun mulai memikirkan hal yang sama. Setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah Tiongkok, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri memulangkan 243 warga negara Indonesia dari Provinsi Hubei. Pada 1 Februari tahun 2020, pemerintah Indonesia menjemput 243 WNI dari Hubei. Dari jumlah itu, 238 orang saja yang dievakuasi dan menjalani karantina untuk observasi selama 2 pekan di Natuna, Kepulauan Riau. Sebanyak 238 ini tiba di Bandara Internasional Hang Nadim, Kepulauan Riau, Minggu 2 Februari tahun 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan pesawat Batik Air, dan keluar dari pesawat itu sekitar jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Saat turun dari tengah pesawat, sejumlah petugas berpakaian kapsul berwarna putih dan kuning menyemprotkan cairan desinfektan kepada setiap penumpang. Di antara mereka terdapat anak-anak. Mereka menggunakan jaket dan penutup kepala serta masker. Mereka kemudian menjalani karantina di hanggar Lanut Raden Sajat, Natuna. Pada tanggal 30 Januari, WHO menyatakan darurat global terhadap wabah virus corona. Anggota paramiliter menggunakan masker saat berjaga di gerbang Tiananmen saat sejumlah wilayah dilanda wabah virus corona baru di Beijing, Tiongkok pada 27 Januari tahun 2020. Setelah hampir 2 bulan virus ini mewabah, akhirnya pada tanggal 30 Januari tahun 2020 Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan situasi darurat bukan karena penyebaran virusnya di Tiongkok, melainkan karena sudah menyebar luas ke banyak negara. Alasan utama kami menyatakan dalam deklarasi ini bukan karena apa yang terjadi di Tiongkok, melainkan penyebaran yang terjadi di negara lain. Mengenai COVID-19 di Indonesia, COVID-19 telah tercatat kasus positif yaitu sekitar 2.738. Total yang telah dirawat adalah 2.313. Total sembuh adalah 204 orang dan total meninggal adalah 221 orang. Nah, jadi dari informasi tersebut, COVID-19 telah menjangkiti orang di Indonesia sebanyak 2.738 dan total yang dirawat adalah 2.313 orang.
Jadi adapun orang yang belum diketahui positif ataupun tidak yaitu sebanyak 425 orang. Orang tersebut mungkin saja ada orang yang masih berstatus ODP atau orang dalam pemantauan ataupun PDP, pasien dalam pemantauan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.